memperbanyak, menambahi minal khairi, dari kebaikan umri, di akhir-akhir umur. Kapan akhir umur? Akhir umur orang kapan? Umur berapa? 60, 80. Orang itu kalau sudah dekat dengan wafat, kalau bisa itu memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan. Umur kapan? Umur sekarang. Kok 40? Iya, kalau umur kamu nyampe 40. Apa kamu nggak tahu si Sela? Apa nggak tahu Pak Supriyadi? Apa nggak tahu si siapa itu? Pak Nur Salim, ya kan? Beliau telah meninggalkan kita. Paham? Artinya di akhir umur, neng ambilkan jubah baru, minta umi yang masih bungkusan, jangan keliru loh. Agar keliru di mana umi wes bekas tak kamu yang baru. Jadi di akhir umur kalau bisa kita ini memperbanyak, menambahi amal baik. Akhir umur itu kapan? Kamu jangan ngomongin 40, 60, 80 malah. Sekarang katakan ini adalah umur terakhir. Nanti kamu jadi orang cerdas. Banyak orang-orang nggak cerdas. Siapa mereka yang nggak cerdas? Merasa umurnya masih panjang, merasa hidupnya masih lama, sehingga ibadah mereka nggak sungguh-sungguh. Paham? Ya benar. Kalau melihat hitungan umur, detik-detik terakhir itu umur 40. Makanya kalau kamu nikah ini jangan mau tidak lamar sama orang yang umurnya 40 tahun. Paham? Kenapa? Meh mati kok. Paham? Umur kamu berapa? 19 tahun. Ya nikah sama lelaki maksimal umurnya 25. Kemarin itu ada orang datang ke tempatku, anaknya umur 19 tahun, pengen dinikahkan seorang lelaki umurnya 31. Alasannya sudah punya rumah. Saya diam aja. Rasulullah itu pernah mengatakan alaikum bil mukafaah. Kamu itu kalau nikah cari yang mukafaah. Mukafaah itu artinya seimbang. Umurnya seimbang, jangan terlalu jauh. Saya nikah umur 23, si cantik nikah umur 21. Seimbang kan? Saya tingginya segini, si cantik sini tingginya segini. Seimbang. Si cantik, istri saya itu cantik, saya yo orang kok elek-elek nemen yo orang. Ada yang enggak? Ada yang mau coba? Walaupun kamu nggak mau, etak mau. Ada yang nggak punya juga? Yang nggak punya juga? Coba. Kamu. Kalau pas untuk kamu, kalau nggak pas ya jangan. Coba, Dini. Kecil apa kebesaran? Saran. Coba kamu Mama. Coba kamu. Sekali-kali Muhammad ditawari. Kesakir atau ditawari. Coba. Sini ya. Coba pas enggak?
Orang dalam rangka mempromosikan. Coba. Pas nggak? Seneng nggak? Dah. Mau saya tadi dari rumah, saya kan ngambil jubah, tak pakai. Lalu ada jubah ning lemari, jubah tak beli atau baru gitu. Lalu dalam hati saya nadar, ya Rob, apabila ada Muhammad ngaji, tak beri hadiah jubah. Ya biasanya kan boleh ide saya tuh. Ngaji. Loh kok ngaji tenan? Makanya tadi saya bilang ambilkan. Ya masih bungkusan gitu. Nah dia ya naik dewi kok. Bekas ya. Dan nanti kalau pakai juga saya, malah Santi Putih dikira saya. Ustaz. Jadi menurut normal umur terakhir itu umur 40. Makanya orang itu kalau sudah umur 40 biasanya kedewasaannya lebih tinggi. Hikmahnya lebih tinggi. Kesabarannya lebih tinggi. Ibadahnya lebih banyak. Ana wong umur 40 roh wong wedok diseruiti. Ada orang umur 40 ana dianggut tok melu joget. Itu orang stres itu. Dan saya juga seumur-umur gini maklum merasa umurnya masih panjang. Nah, umurnya udah 40 tahun, giginya udah mulai rontok, rambutnya mulai beruban, matanya udah mulai bawur. Kalau lihat tulisannya ngene-ngene gini. Loh ini ya umpak anak umurnya udah 40 tahun malah selingkuh. Kalau nikah lagi sih nggak masalah. Yang dibahas itu selingkuhnya itu loh. Nah, itu nggak benar. Semestinya di akhir hayat harus semakin banyak melakukan kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, awalam nu'ammirakum ma tadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Kok awalam bener, awalam nu'ammirakum. Siapa Al-Quran? Awalam nu'ammirakum. Awalam, coba dibaca awalam nu'ammirakum juga. Bener enggak? Awalam nu'ammirkum. Awalam nu'ammirkum. Disukun kan? Disukun enggak? Sebenarnya awalam nu'ammirkum. Ini kitabnya yang salah. Awalam nu'ammirkum ma tadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Artinya tulisan itu belum tentu benar. Makanya kalau Al-Quran itu harus dihafal. Sebab kalau Quran nggak dihafal, kalau ada kekeliruan tulisan bahaya. Tidak ada orang yang hafal Quran kecuali dialah orang yang megang estafetnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Awalam nu'ammir. Dan apakah awalam nu'ammir, apakah aku tidak memberikan umur? Maksudnya Allah memberikan umur yang panjang.
Kum kepada kamu semua. Ma yatadakkaru fihi man tadakkara, ma sesuatu yatadakkaru yang ingat fihi padanya, man seseorang tadakkara yang ingat. Waja'akumun nadir, waja'a dan datang kum kepadamu an-nadiru orang-orang yang nakut-nakutin. Apakah aku tidak memberikan umur kepada kamu, umur yang panjang? Kemarin hidup, sekarang masih hidup lagi. Sebab ada beberapa orang sekarang ini udah itu di komputernya udah ngene-ngene, itu ICU itu. Kita orang diberi panjang oleh Allah, kemarin hidup, sekarang masih hidup. Bagaimana coba? Untuk apa? Umur-umur yang dipanjangkan oleh Allah tiada lain ma yatadakkaru fihi man tadakkara, yaitu untuk mengingat kepada Allah bagi mereka-mereka yang ingat. Waja'akumun nadir, dan Allah telah datangkan kepada kamu semua orang yang nakut-nakutin. Siapa mereka? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, diganti para sahabat. Setelah sahabat wafat, diganti para tabi'in. Setelah tabi'in wafat, diganti tabi'in. Setelah tabi'in wafat, diganti para ulama-ulama mutaqaddimin. Setelah wafat, diganti ulama-ulama mutaakhirin. Setelah wafat, diganti ulama-ulama salafus salih. Setelah wafat, diganti para akabirul ulama. Setelah wafat, diganti para kiai-kiai, para ulama-ulama, para ustadz-ustadz. Beliau-beliau adalah pemegang estafet panji-panji Gumilang, pemegang panji-panji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam kalbunya la ilaha illallah, meyakini tiada Tuhan selain Allah, dan langkah hidupnya seperti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Mikirnya itu mikir kemaslahatan umat, ora kok ngawur. Merayakan malam tahun baru hukumnya haram. Masai adalah kalender non-muslim. Boyo nak mikir sing maslahah. Wong ora paham. Ada dua kalender, yang satu Masehi, yang satu Komari. Yang satu Syamsi, yang satu Komari. Yang Syamsi dinamakan Masehi. Dinamakan Masehi. Yang satu Komari dinamakan Hijriyah. Kenapa kok Masehi dinamakan Syamsi? Karena kalender Masehi itu menghitung perputaran matahari. Makanya kalau membuat acara jangan di bulan Desember, di Januari, hujan, paham? Kalau kamu membuat acara Khole Gusdur di bulan-bulan musim penghujan, kemudian kamu ngomong gini, wah Gusdur gak wali ya hujan, sing gak wali ki ora kok Gusdur, kowe sing ra wali, keplek. Kalau pengen gak hujan, cara membuat acara di bulan Agustus. Makanya ulama-ulama kita cerdas. Acara kemerdekaan diletakkan pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan bertepatan 17 Agustus. Kalau kemerdekaan Indonesia diletakkan pada 17 Ramadan, maka rawan kena musim hujan, rawan kena musim kemarau. Gonta-ganti. Karena ibadah itu kalau bisa itu gonta-ganti. Jadi ibadah kita itu jangan di musim hujan saja, jangan hanya di musim kemarau saja, tapi gonta-ganti keadaan. Tapi kalau Masehi enggak, Syamsi enggak. Makanya dipilihkan tanggal 17 Agustus. Karena kalau diletakkan di 17 Agustus, maka secara otomatis kemarau. Jadi kalau upacara bendera itu orang kehujanan. Pernah enggak upacara terus hujan?
Carikan di Google upacara kemerdekaan 17 jarang. Tapi kalau yang kamu ambil itu adalah komariahnya atau hijriahnya, karena hujan ini. Paham? Jadi kalau Masehi itu perhitungan matahari. Tapi kalau bulan perhitungan bulan komariah atau hijriah, dihitung dari hijriah Kanjeng Nabi. Zamannya Kanjeng Nabi dulu ngono kalender. Belum ada kalender, tapi sudah ada hitungan ibadah yang telah disyariatkan Rasulullah dengan hitungan komari. Adapun kalender hijriyah pembuatannya dari sejak Sayyidina Umar. Rasulullah ada wafat. Makanya gak pernah tahu ada satu hadis Rasulullah melihat kalender kan gak ada kan. Kita tanggal piro iki? Jumat Kliwon apa Selasa Wage? Gak ada. Gak ada. Itu mulai Sayyidina Umar. Tapi sang asli sebelum Sayyidina Umar, hitungan ibadah dengan cara menghitung komari sudah ada. Nah, momen ngono berarti ora ono poso Ramadan to, Mbak? Artinya pikiranmu aja sengkleh ngono lho. Rasulullah dulu itu belum ada kalender, mulainya Sayyidina Umar. Makanya zaman dulu kaplak Kanjeng Nabi terus mulai ngitung-ngitung piye juga. Nah, itu hitungan ibadah. Tapi kalau Masehi hitungan duniawi. Hitungan dunianya seperti ini. Oh, apa itu ini Januari? Januari itu artinya hujan sehari-hari. Januari hujan sehari-hari. Iya, hujan terus ya. Iya, wong Jawa ki pinter nggae singkatan no. Kupluk, kakutur jepupluk ya. Gedang dimakan bakdo madang gitu. Gedang dipangan bar madang. Gedang itu dipangan bar mangan. Paham? Kuping kakutur jepiping gitu. Oke. Kode nateko dede. Kok nateko ngorok ini. Kode nateko dede. Carikan. Ada kata datang berdiri. Gak ada. Kode inateko dede. Makanya inateko dede berarti we kode. Kita orang hidup, sepanjang hidup kita akan didatangkan oleh Allah ulama-ulama yang menanggung-nangkuti kamu, ulama-ulama yang menasihati kamu, ulama-ulama yang terus mentarbiyahkan umat nyampe hari kiamat tiba. Wa ma arsalnaka illal balagh. Aku tidak mengutusmu hai Muhammad illal balagh, kecuali menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu yang paling baik yang diberikan kepada seorang hamba kecuali tata cara pengabdian manusia kepada Allah, karena di balik hidup yang ada ini adalah pengabdian. Paham mengabdi? Paham pengabdian? Apa pengabdian? Apa Gus? Nah, saya tahu mana ini HP Kudus. Mana daripada pengabdian itu adalah menjadikan diri kita ini melayani, namanya ngabdi. Abdi itu budak ya. Abdi itu budak. Menjadikan diri kita ini budak untuk Allah dan untuk semua orang. Melayani semuanya. Makanya lambang sholat itu ada berapa coba? Ada 5 kan? Berdiri sambil begini, ruko, itidal, berdiri sambil begini, ruko, sujud, duduk, kemudian begini, salam. Itidal bodoh toh. Itidal bodoh kalau takbir. Kenapa sholat begini? Pertanda kalau ini adalah simbol
Simbol menyerah. Menyerahkan diri kepada Allah. Coba toh, kamu itu di apa? Dirampok orang, di apa, ada pisau dihadangkan ke tempat kamu. Pasti kamu begini. Gak mungkin kowe ngene. Istirahat di tempat gerak gak mungkin. Pasti kamu begini. Janganlah. Aku belum nikah aku. Lambang tunduk, lambang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang hidup senengane ngatur Allah, nggak mau diatur, berarti sholatnya gak diterima. Kamu pengen tahu sholat siapa yang tidak diterima oleh Allah? Yaitu sholatnya orang yang begininya itu cuman begini doang. Tidak ada sebuah amaliyah untuk menundukkan diri patuh kita kepada Allah, penyerahan kita kepada Allah. Orang itu begini artinya menyerah. Paham? Paham. Ustaz, supaya mantap begini gimana Ustaz? Ibadah itu tauqifi. Ibadah itu paten, mabni dari Allah. Jangan diperbarui malah keliru. Ngene yo rape, ngene yo rape. Ikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. 1 begini, nomor 2 begini. Kadang diletakkan di sini, di telinga, kadang diletakkan di dada. Dua-duanya riwayatnya sahih. Itu begini. Nomor 2, ruku. Apa itu ruku? Ruku itu artinya menundukkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong. Kenapa harus sujud? Mengakui ketuhanan kita adalah Allah. Semua peraturan apapun harus mengikuti Allah. Ojo mbok karang-karang diri. Saya itu sering lihat status-status di media sosial. Pengen cepat kaya. 1, hemat penggunaan uang. 2, menabung. Ya bagus lah bagi mereka. Kalau menurut saya enggak. Kamu nabung terus itu, bisa kedatangan perampok loh itu. Kalau enggak percaya, buktikan. Nabung terus, hartamu buat tabung nyampe gawe gak wani gitu bakso eman-eman. Sengsara uripmu. Betul enggak? Harta ini manfaat kalau digunakan. Kenapa kalau kamu dapat uang langsung mbok guwai ning warung? Bukan diguwai menggunakan. Lho kok diguwai ki piye? Lho kok diguwai ki piye? Digunakan itu. Paham? Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, wal muhakkikuna ma'nahu awalam nu'ammirkum bi 60 sana. Makna daripada awalam nu'ammirkum. Awalam nu'ammirkum ana sing nggo pen muga. Ada enggak? Ada enggak? Ngaji orang nggo pen. Ini malah nggo pentung. Makna daripada awalam nu'ammirkum artinya awalam nu'ammirkum 60 sana. Awalam nu'ammirkum, apakah aku tidak memberikan umur kepadamu sitina 60 tahun? Sitina sana. Apakah aku tidak memberikan umur kepadamu, umur yang panjang nyampe 60 tahun? Untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah. Bagi mereka yang mau zikir. Dan Allah datangkan kepada kita para ulama yang menasihati, mengarahkan, memberikan bimbingan-bimbingan yang baik. Sehingga hidup kita tidak tergejolak. Dengarin ini. Kamu ini semestinya harus cerdas. Dogiron wabatinan. Saya ini, kenapa saya kalau ngajar pasti pakai media sosial? Saya berpikir kalau tidak pakai media sosial semacam ini, setelah selesai ngaji, selesai.
Orang tidak bisa memanfaatkan kajian saya. Bagaimana jika saya ngaji di syuting? Lalu setelah itu selesai, orang-orang masih memanfaatkan. Bahkan kamu di kamar masih memanfaatkan. Bahkan seumpamanya kamu, orang tuamu, netizen masih bisa memanfaatkan. Cuma sekarang dibatasi sama Facebook hanya 1 bulan ya. Setelah 1 bulan terhapus. Kecuali kalau berbentuk video baru kamu upload, malah enggak. Yang ini kalau berbentuk video terhapus karepe. Kalau santri kena nyimpenin itu. Santri kena, lah kowe iki mbok yaknah. Hilang juga enggak apa-apa. Sebagian ulama ada yang mengatakan makna daripada awalam nu'ammirkum itu nyampe umur 18 tahun. Kenapa 18 tahun? Sebab orang itu kalau udah 18 tahun sudah dewasa. Ada orang yang nyampe dihidupkan oleh Allah nyampe 18 tahun, itu fadil. Banyak di luar sana belum nyampe 18 tahun itu mati ya. Mati. Tapi kalau kita udah nyampe 18 tahun. Artinya kalau umur kita dipanjangkan oleh Allah seperti itu, coba dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang asli toh orang ngumbar nafsu syahwat itu nggak apa-apa, dengan syarat nafsu syahwatnya dicocokkan dengan aturan Allah. Kowe seneng karo wong wedok iki apa? Aku lah ya seneng. Orang bojoku tok. Bojone tonggo-tonggo ya tak senengi kabeh. Tapi kan seneng tok ning jero ati. Betul? Seneng tok. Orang seneng omahe tak bakar kabeh. Bisa enggak? Seneng tok. Nyenengi bojone tonggo gimana Ustaz hukumnya? Lah seneng ning jero ati ra apa-apa to. Lah terus ditindaklanjuti. Yang beda lagi ini. Penyaran. Ini kita ngaji dituturi kayak mando-mando. Nanti kalau sudah terjun di lapangan ada duduk batukmu. Nah cakai gini. Beragam selanangan ya. Ojo. Disimpan rapat-rapat. Ya. Saya sama kamu kan sama-sama senang kan? Ya kan? Disimpan kan? Lu kamu kok ngerti weh? Jebul-jebul kamu melihat saya ini ada rasa cinta. Dan saya lihat kamu lebih dari cinta. Ya kan gak ngerti kan? Deringes kamu itu ya kadang-kadang kamu macam gila. Tapi kan disimpan itu. Disimpan. Padahal kalau kamu melihat buah-buahan di pasar, wah enak ya Allah. Siang-siang makan semangka enak gitu. Dan seneng tok ning jero ati mosok ora oleh. Karena senang ini tidak bisa dibohongin, betul? Paham Gus? Sing ra oleh iki buah semangka ini durung mbok tuku san bojoku mbok pecah mbok pangan pe mlayu. Lah ya haram. Kowe seneng karo cah wedok mbok gondol, mbok golunga durung mbok nikah lah ya haram. Tapi nek seneng-seneng tok ora apa-apa, mergo mainul kalbi angel. Bagaimana menghindar senangnya hati? Paham? Yang kowe ora wedhus dikalar kowe seneng. Masa Ustaz? Seneng pengen mbok sate malam tahun baru. Nah, terima seneng tok ning jero ati itu enggak apa-apa. Yang bermasalah itu terus menindaklanjuti dengan chattingan, dengan ngapain sayang, ngapain beb, lagi ngapain umi, nah itu haram. Wakila arba'ina sana. Sebagian ulama nyampe umur 40 tahun. Ana wong nyampe umurnya 40 tahun itu anugerah itu. Dulu itu ada ulama besar hebat. Ada khalifah hebat. Siapa beliau? Khalifah Al-Mahdi. Ini beliau orang-orang hebat. Umurnya nyampe 43 tahun wafat. Ada lagi anaknya siapa? Harun ar-Rasyid. Ini orang-orang hebat. Wafat tahun umur berapa? Umur 43. Dulu ada siapa? Imam Nawawi hebat.
Wafatnya umur berapa? 43 juga. Di Indonesia ini ada pahlawan nasional yang sangat alim luar biasa. Siapa namanya? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu wafat itu kalau nggak salah umur 35 tahun. Lah kowe iki mbuhan tekan umur semono. Kowe iki jangan merasa aman ini. Kamu merasa aman. Paham? Jangan merasa aman. Saya jadi kamu toh minta nikah saya. Mumpung masih hidup. Iya nak umurmu panjang. Dan nak umurmu nyampe 17 tahun mati. Iya bang ya? Menurut saya sing umurnya 18 ke atas toh. Kalau menurut saya tak nikah aja. Dengerin. Mak saya nikah itu umur 15 tahun. Mak saya punya anak itu Ustadz Khosiin, Ice Cili. Itu mak saya udah kelihatan tua banget deh. Ustadz Khosiin kelihatan tua banget. Lah ini kamu umur kamu udah tua gini belum nikah. Nanti kalau kamu punya anak itu kowe wis layamu tu walayah ya. Jangan kelamaan. Ustaz untuk menimba ilmu. Lah rumah sampun habis kawin dak iso nimba ilmu. Nyatane saya setelah kawin juga belajar terus. Blek. Ceng jumluk ketuan ini lu goblok. Membeli cewek cantik enak ipol keplek. Banyak ulama-ulama mengatakan anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum 40 sanah tafarragha lil ibadah. Banyak ulama mengatakan orang-orang Madinah kalau umurnya sudah 40 tahun menghabiskan waktunya untuk ibadah. Makanya seperti saya toh, nikah saya ini kurang cepat. Janjane nikah saya itu umur 15 tahun, kemudian anak saya ini udah nikah semua. Gara-gara nikah saya umur 23, umur saya saat ini udah 46. Janjane pengen fokus ibadah, anakku jadi cili-cili kabeh. Lah aku sing golekno dhuwit sapa? Gusti Allah. Piye Gusti Allah golekno dhuwit? Ustaz enggak punya iman. Wong iki masuk akal lho, paham? Dengerin ini. Umur 15 tahun nikah dah wis. Umurmu berapa, Gus? 30. Nikah, Gus. Berani enggak? Alah, kamu itu. Loh, kalau kamu nikah umur berapa? Loh. Imam Subki nikah umur berapa? 15 tahun. Imam Subki nikah umur 15 tahun. Nyatane yo ngalim ngalake kowe. Nyatanya hebat. Yang ini kisah mamanya kamu nikah umur 15 tahun. Umur kamu berapa nih? Berapa? 17. Loh ini mamanya nikah umur 15 tahun. Sudah punya anak 2. Sehingga nanti kalau sama si Umi 40 tahun misalnya, 40 tahun. Ini udah punya menantu. Udah punya cucu. Masih sehat. Masih muda. Lah kowe umur segini belum nikah. Nanti kamu belum punya menantu wis dungru-dungru. Wandani. Ada beberapa perkara yang sunnah untuk disegerakan. Satu, sholat itu sing apik disegerakan. Coba undur-undur.
Nomor 2, nyuguhi tamu. Ono tamu ki ndang disuguhi ora kok mbok jago nganae. Disuguhi minuman, makanan disuguhi. 2. Nomor 3, bayar utang. Bayar utang kalau bisa itu secepatnya. Sekali punya langsung bayar. Nomor 4. Nomor 4. Kudu ngising dan ngising. Kamu itu jangan menunda apa ngising. Bahaya nih. Istilah percaya begitu ini. Mari penyakit itu. Karena apa? Karena kotoran di dalam manu itu nggak baik, itu disimpan. Itu ngising langsung. Nomor 5, menyegerakan pernikahan. So mamanya Muhammad udah bisa kosongan 7 kitab atau tak nikahkan, tak paksa. Saya sama Safina Wirakatam nih. Paham nih? Secepatnya ya. Jangan lama-lama. Bisa daftar sama saya lewat chatting WA. Ustadz, saya pengen nikah sama Di Abdullah. Nanti saya jawab, ya saya terima. Nunggu 25 tahun yang akan datang. Lima sedang namamu pindah dengan batu nisan ya. Jadi orang Madinah kalau umurnya udah 40 tahun menghabiskan untuk ibadah, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak puasa. Makanya saya sendiri ini di umur 40 ini saya habiskan untuk itu. Dan sengaja saya setiap hari puasa, sengaja. Lupa buka puasa saya. Jadi tadi maghrib itu si cantik nawarin, Mas, buka enggak? Nanti aku. Nanti. Setelah itu saya duduk, setelah jamaah Isya saya duduk di ruang tamu. Si cantik bawain buka puasa. Kolak, apa itu, jus apa gitu loh. Jus buah ya. Jus buah sama pisang goreng. Kita makan 1. Setelah itu, setelah acara di sini, si cantik nawarin lagi, Mas, makan enggak? Nanti. Setelah selesai acara, jam 12, ada orang nelpon sama saya itu jam 1, jam berapa? Ditawarin lagi, Mas, buka enggak? Makan enggak? Nanti. Keblebesan sampai sekarang ya. Maksud ditiru. Ngapain Ustaz? Mati minggu. Jadi tiru. Saya itu kalau lapar itu ada tantangan hidup. Iya. Kalau makan itu kadang-kadang saya susah saya. Menyesal saya. Tapi kalau lapar itu enak banget ya. Jadi ngetin dunia ki hawane seperti kelap-kelip ya. Jadi hilang. Nafsu sahabatnya hilang. Enak. Melihat rumah bagus ya udah enggak seneng, melihat anu enggak seneng, melihat makanan enggak seneng. Nah, melihat cewek cantik enggak seneng. Sampai kadang-kadang loh, saya itu kalau tidur itu miringanan loh. Kalau saya tidur miringanan, secara otomatis saya membelakangi si cantik. Saya itu ngadep si cantik itu kalau dia masih melek. Kalau dia sudah merem, saya belakangi ini. Saya anggap ini adalah kematian kita. Umur 20 bang, umur 40. Umur 40 itu wayahin dingklo. Ora kaya pahamu. Malah selingkuh. Sing diselingkuhi nak luwih cantik daripada mamamu ngono. Karo mamamu isih ayu mamamu. Sing diselingkuhi pahamu itu wonge gembret welik wireng. Rupane kaya manuk buk. Iya. Loh, saya itu di SMS sama ibumu. Saya tadi sama ibumu, Ustaz. Doainlah Ustaz.
Mas saya itu begini. Sama siapa bun? Sama itu, sama tetangga. Lah, punya suami? Enggak Ustaz. Janda? Iya Ustaz. Umurnya berapa? Umurnya sekian. Cantik kan Ustaz? Alah jelek Ustaz. Sama kamu cantikan mana? Ya cantikan saya. Mosok bun, gak percaya aku. Sungguh Ustaz, coba kirimin fotonya. Kaget aku. Wonge lemu welik ya. Lalu saya tanya, kenapa kok anu? Anu Ustaz, suami saya itu kerja di tempat itu, janda itu Ustaz. Makanya kalau bapakmu kerja di tempat janda, jangan diizinin. Bab, umur 40 itu wayahe ding. Kalau orang umur 40 naro cewek meripati mencotot. Kecuali kalau anu ya, kalau dinikahi ya. Karena Rasulullah dulu poligaminya itu setelah umur 40 tahun. Dari hasil penelitian saya pribadi nih. Enggak keilmuan anu. Sahabat dan nafsunya lelaki itu lebih tinggi lelaki menurut saya. Tapi kok ning kitab-kitab kok lebih tinggi perempuan. Saya sekali. Kok iso? Kok iso? Saya sering itu nanyain mak-mak itu kalau silaturahmi tempatku. Mak, mau tanya mak. Apa Ustaz? Tersinggung enggak? Enggak. Yang bener lo ya. Tak tanya mak. Jangan tersinggung ya. Kamu kalau berhubungan badan, yang minta itu suami apa kamu? Guyu dia. Suami Ustaz. Ya wes dah. Ada apa tuh Ustaz? Enggak ada apa-apa. Dalam rangka riset tuh. Kamu kalau berhubungan badan yang minta kamu apa suamimu? Suami kan? Suami. Kamu kalau berhubungan badan yang minta kamu apa istrimu? Malah saya sendiri katanya. Kamu San? Istrimu anjan kowe iki layamu tu walaya ya. San tok paling ora. San ora duwe gairah hidup. Berhubung nafsu sahabatnya lelaki lebih tinggi, maka lelaki boleh nikah 4. Berhubung nafsu sahabatnya perempuan lemah, maka hanya nikah 1. Ini menurut analisis saya loh. Tapi salah dengan keilmuan. Halah sing gregas wedokan kowe to? Apa ono wedok gregas lanangan? Ora ono. Halah. Oh iki. Jarang banget wong wedok lihat cowok ning HP ini jarang. Tapi nek wong lanang ya malah di zoom. Zoom meeting ya. Ada yang mengatakan waja'akumun nadir. Makna daripada an-nadir itu kanjeng Nabi. Setelah kanjeng Nabi berarti ulama-ulama yang membawa risalah kanjeng Nabi. Kamu kalau pengen menjadi orang yang beruntung, bahagia yang luar biasa, iku anut kanjeng Nabi. Anut. Contoh ya. Rasulullah itu sering pakai baju putih. Kemudian kamu itu sekian hari itu. Hari kan ada berapa? 7 kan? 7 dibagi 2 berapa? 3,5 kan? Ya minimal itu 4 hari. Minimal 4 hari pakai baju putih. Kowe iso hebat jaduk. Engko kowe kon wis seragam putih wis sing nggo batik ana ireng ana coklat ana abang. Tujune kiai ne apian. Aku gak apian tak cadal ning kipas. Wakilah ulama ada mengatakan waja'akumun nadir, mana daripada an-nadir adalah rambut yang beruban. Jadi rambut seseorang yang beruban. Banyak ya uban saya. Kamu itu, yang calanan tatang ibunya ya semuanya udah putih semua Ustaz gitu. Kalau kowe ngomong, alah,
Makanya aku pengen nggawa kacamata kuda ngene lho. Sebagian ulama mengatakan makna daripada an-nadhir itu adalah uban. Jadi uban yang tumbuh di kepalamu itu adalah olehnya nakut-nakuti Allah bahwa sebentar lagi kau akan mati. Sudah putih semua ya? Masa. Fitnah. Makanya kamu jangan lihat perempuan penuh dengan fitnah, bang. Putih semua nggak mau beri hitam. Masya Allah ya. Ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala a'darallah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. A'dara memberikan peluang, memberi waktu Allah. Memberi apa? Masa-masa untuk melakukan kebaikan. Diberi peluang. Allah ilam ri'in kepada seseorang. Caranya apa? Akhara ajalahu. Akhara Allah mengakhirkan ajalahu umurnya, ajalahu kematiannya, ajalahu ajalnya. Waktu kematian diundur, tidak sekarang. Jangan-jangan kamu itu udah mati kemarin-kemarin loh. Di waktu kamu naik sepeda motor lalu kecelakaan mati kamu. Atau tadi malam itu keselak ingkung nah. Dulu saya masih sekolah, ada orang cari ikan di apa? Di sungai. Alhamdulillah itu iwak betik, paham betik? Iwak betik itu ikan betik itu sing kaya mujair, paham? Berhubung ya bebek ember dicokot. Iya kan? Apa yang terjadi? Ikannya gerigil, masuk. Pada akhirnya itu menutup jalan pernafasan. Wafat itu di sungai wafat. Gara-gara apa coba? Gara-gara? Gara-gara ajalnya sudah tiba. Paham? Adapun ada sabab musabab, itu cara Allah biar akal manusia itu masuk akal. Sebabnya kalau nggak gitu nggak masuk akal. Masuk ngerti-ngerti mati. Ada sabab musabab. Betul? Mumpung kita masih hidup, dengerin ini kait turut besok buka buku catatanmu ya getun we. Menyesal kamu ya Rob. Kowe ape nutuk buku catatanmu ning gone siramu. Ya Allah, setiap saya buka kok tidur. Halah tidur mana haruk ngono kan. Semestinya kita ini memperbanyak amal salih. Hatta balagha sitina sana, sehingga diserantak ke Allah, ditunggu sama Allah untuk mengakhirkan ajalmu nyampe umur 60 tahun. Logikanya orang itu toh umurnya itu nyampe 60 tahun. Cuma usahakan jangan pernah berpikir sampai seperti itu. Mbak kamu wafat umur berapa? Sudah wafat apa masih ada? Tiga-tiganya udah wafat. Dulu wafatnya umur berapa? Ayah saya itu wafat umur 73. Biasanya orang matinya itu hampir mirip sama ayahnya atau kakeknya. Kakekmu wafat umur berapa? 83. Berarti nanti kamu wafat umur 38. Iya. Balik sama Allah. Kalau bisa ya dengerin. Tahun apa ya jangan ngomongin udah Ustaz meden-meden ini malah meden-meden ini. Nah iso kamu berpikir setelah ini mati. Paham?
Jangan berpikir umurnya panjang. Setelah ini wafat, sehingga kita ini bergegas untuk melakukan kebaikan banyaknya. Paham? Jadi rata-rata umure manusia itu kaji Nabi dawuh baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Cuma kalau bisa beranggaplah bahwa ini adalah terakhir kita, sehingga kita untuk bergegas melakukan kebaikan. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Allah menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Terus begini, tenang. Wong sholat tenang kan? Golekno wong sholat pecicilan. Tenang kan? Sholat itu kan lambang hidup kan? Dengan ruku, dengan itidal, dengan duduk, dengan sujud, jangan gubris dengan orang lain. Sholat itu seperti itu. Dengan wong sholat, ana wong guyon sungen. Woi, guyon terus ganggu wong sholat. Ono kuwi jenenge gak sholat. Kenapa? Lho ana wong sholat kok ganggu wong guyon. Jenenge. Jenenge ra sholat. Kalau sholat itu jangan ganggu siapa saja. Ulama ada yang mengatakan manusia itu akan ditunggu-tunggu kematiannya nyampe umur 60 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun, wafat. Anggap saja mati kamu umur 60 atau 70. Iku sing diwadi Nabi. Seumpamanya ada yang mati masih muda, belum nikah udah mati, itu bejan-bejan lah. Kamu kelak kira-kira nyampe nikah enggak? Lu berarti ngendikan Kanjeng Nabi umur nyampe 60 tahun malah enggak tahu. Ya nyampe nikah itu. Lah masa kowe habis nikah umur 80 tahun. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqal. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa